Halo, perkenalkan saya Albania Surya Dorsida dengan NIM akhir 068 dari kelas Oceanografi A. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang metode pembuatan lajur perum, metode echo sounder, dan metode pengolahan data dari survei hidrografi itu sendiri. Jadi untuk penjelasan gimana? State. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali saya Albania Surya Dorsida dengan NIM akhir 068 dari Oceanografi A akan menjelaskan sebagian dari yang saya sebutkan tadi. Pemeruman atau sounding adalah suatu proses dan aktivitas yang ditujukan untuk memperoleh gambaran bentuk permukaan dasar perairan atau topografi. Dan proses penggambaran dasar perairan tersebut sejak pengukuran, pengolahan hingga visualisasi disebut dengan survei batimetri, di mana model batimetri seperti kontur kedalaman diperoleh dengan menginterpolasi titik-titik pengukuran kedalaman bergantung pada skala model yang hendak dibuat. Titik-titik pengukuran kedalaman berada pada lajur-lajur pengukuran kedalaman yang disebut sebagai lajur perum atau sounding line. Metode pemeruman bekerja berdasarkan prinsip perambatan dan pemantulan bunyi yang dipancarkan dari transducer merambat dengan kecepatan 1500 per second hingga membentur dasar laut, dan gema yang dipantulkan akan ditangkap kembali. Lajur perum atau sounding line merupakan titik-titik pengukuran kedalaman berada pada lajur-lajur pengukuran kedalaman, di mana pemeruman dilakukan dengan membuat profil atau potongan pengukuran kedalaman. Lajur perum dapat berbentuk garis-garis lurus, lingkaran-lingkaran konsentrik, atau lainnya sesuai metode yang digunakan untuk penentuan posisi titik-titik fix pemerumannya. Lajur-lajur perum didesain sedemikian rupa hingga memungkinkan pendeteksian perubahan kedalaman yang lebih ekstrim, di mana desain lajur-lajur perum harus memperhatikan kecenderungan bentuk dan topografi pantai sekitar perairan yang akan disurvei. Agar mampu mendeteksi perubahan kedalaman yang lebih ekstrim, lajur perum dipilih dengan arah yang tegak lurus terhadap kecenderungan arah garis pantai. Kesesuaian antara desain lajur perum dengan hasil pemeruman sangat ditentukan oleh posisi kapal, keadaan angin, gelombang, serta kuat arus perairan tersebut. Oke, untuk pembuatan lajur perum sendiri diperlukan perencanaan jalur-jalur sounding yang dipersiapkan dengan bantuan komputer sebelum survei batimetri dilakukan pada peta petunjuk kerja. Peta per plot disajikan dalam bentuk digital dan membuat informasi dari keseluruhan jalur-jalur sounding maupun jalur cross. Untuk jalur sounding direncanakan tegak lurus dengan garis pantai dengan interval yang disesuaikan dengan jalur melintang atau cross, yang diusahakan sejajar dengan garis pantai dengan interval jarak tertentu pula. Fungsi dari peta per plot digital ini akan digunakan sebagai alat bantu petunjuk arah dan jarak dari perahu untuk melakukan pemeruman di laut, di mana ini memerlukan perhitungan survei. Dengan A, menghitung interval sama dengan menggunakan perbandingan skala peta. Dengan contoh skala 1:50.000, maka intervalnya adalah 50.000 cm sama dengan 500 meter. B, banyak interval sama dengan jarak per interval. C, panjang jalur sama dengan banyak interval tambah 1 dikali P, 1. D, total panjang jalur sama dengan vertikal ditambah horizontal. E, panjang interval sama dengan banyak interval dikali interval. F, total panjang interval. G, total panjang jalur wilayah studi sama dengan total panjang ditambah total interval. H, kebutuhan survei sama dengan total panjang jalur wilayah studi per kecepatan kapal kilometer per jam. Dan lama survei sendiri sama dengan kebutuhan survei per waktu. I,
Total biaya survei sama dengan biaya kali kebutuhan. Dan untuk pembuatan lajur perum sendiri, yang pertama atau gambar sebelah kiri itu menentukan titik place mark area dengan menggunakan Google Earth Pro. Setelah itu, gambar yang tengah yaitu mencatat titik koordinat place mark pada notepad. Dan untuk yang ketiga atau gambar yang kanan, memasukkan titik koordinat sebelumnya ke dalam untuk membuat waypoints pada software Mapsource. Dan untuk yang terakhir, membuat trek lajur utama dan lajur silang dan akan menghasilkan gambar seperti ini. Teknik survei hidrografi. Pengukuran kedalaman laut lebih cepat dengan menggunakan alat-alat pemancar gamma suara atau echo sounder. Dengan teknik ini, pengukuran dapat dilakukan lebih cepat dikarenakan kecepatan merambat suara pada air rata-rata 1500 meter per second. Side scan sonar merupakan salah satu aplikasi sistem penginderaan jarak jauh untuk pencitraan bawah laut dan sebagai bentuk nyata dalam perkembangan teknologi dalam bidang survei kelautan. Mengingat jangkauan dan kemampuan yang terbatas pada penerapan visual lingkungan bawah air, sonar telah menjadi solusi pilihan untuk pengamatan dasar laut sejak mulai tahun 1950-an. Side scan sonar dapat menghasilkan citra dasar laut secara jelas dan memudahkan kita dalam menginterpretasikan kondisi dasar laut dan objek yang ada, di mana hasil pencitraan side scan sonar disajikan dalam bentuk 2D. Namun pada perkembangannya banyak gambar 2D side scan sonar yang bisa diubah menjadi representasi 3D dengan cara penambahan data kedalaman atau dengan cara algoritmik menggunakan informasi intensitas gema yang terkandung dalam derajat kehitaman. Echo sounder merupakan suatu alat navigasi untuk mengukur kedalaman laut dengan cara mengirimkan gelombang atau getaran akustik dari permukaan ke dasar laut yang akan kembali diterima oleh transducer yang dipasang di dasar kapal. Dan biasanya echo sounder sendiri digunakan dalam proses pemeruman dalam survei hidrografi, di mana echo sounder memberikan data yang cukup akurat untuk titik-titik pengukuran. Dan echo sounder sendiri memiliki dua jenis berdasarkan beam, yaitu single beam echo sounder dan multi beam echo sounder. Single beam echo sounder merupakan alat ukur kedalaman air yang menggunakan pancaran suara tunggal atau biasa disebut SBES, di mana alat ini relatif mudah untuk digunakan, namun alat ini hanya menyediakan informasi kedalaman sepanjang garis trek yang dilalui oleh kapal, sehingga ada fitur yang tidak terekam antara lajur per lajur sebagai garis tracking perekaman yang mana terhadap sekitar 10-100 meter yang tidak terlihat oleh sistem. Dan yang kedua sendiri multi beam echo sounder atau MBES. Itu merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengukur banyak sampel kedalaman secara bersamaan yang didapat dari suatu susunan transducer atau disebut transducer array, yang bisa lebih efisien dan hasil yang didapat lebih cepat dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Oke, sekarang untuk bagian-bagian echo sounder, di mana echo sounder yaitu transducer. Transducer sendiri bagian dari echo sounder yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana untuk membangkitkan gelombang suara dan berfungsi memancarkan gelombang suara menuju dasar perairan. Dan setelah mencapai dasar perairan, gelombang suara tersebut memantul dan diterima kembali oleh transducer. Transmitter adalah pesawat yang membangkitkan getaran-getaran listrik yang berfungsi untuk menghasilkan pulsa listrik. Receiver adalah alat untuk menguatkan sinyal listrik yang lemah dari transducer saat gema terjadi sebelum dialirkan ke recorder. Recorder atau display unit berfungsi sebagai alat yang ditulis ke dalam kertas serta menampilkan pada layar display CRT berupa sinar osilasi. Oke, jadi di sini terdapat metode pengolahan data. Yang pertama menggunakan echo sounder dan yang kedua menggunakan sounding pole, di mana menggunakan echo sounder sendiri terdapat step by step yang harus diperhatikan. Yang pertama, alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan. Yang kedua, sensor echo sounder dan sensor GPS diikat pada tongkat.
kemudian diikat kembali pada tiang kapal. Yang ketiga, kabel yang ada pada sensor disambungkan ke echo sounder, kemudian echo sounder disambungkan ke aki. Keempat, echo sounder disetting sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang kelima, kapal kemudian diarahkan sesuai dengan rencana lajur pemeruman. Nomor 6, jika sudah selesai pemeruman, maka data yang didapat kemudian dipindahkan ke laptop menggunakan SD card. Dan untuk pengukuran menggunakan sounding pole sendiri, ada step by step yang harus diperhatikan, yaitu pertama, alat dan bahan yang akan digunakan disiapkan. Nomor 2, GPS disetting sesuai kebutuhan. 3, daerah yang diukur ditentukan terlebih dahulu. 4, titik awal diukur koordinatnya menggunakan GPS. Sampai kedalaman diukur menggunakan sounding pole. 05, ukur jarak 10 meter dari titik awal menggunakan meteran dan ulangi pengukuran koordinat serta kedalaman. Nomor 6, pengukuran diulangi hingga mencapai jarak 100 meter. Baik, ini untuk daftar pustaka. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya sudah memperhatikan dan maaf jika terdapat salah kata atau kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.